Sinopsis dari cerita kali ini. Seorang guru ngaji di sebuah perkampungan di Kalimantan meninggal dengan tidak wajar dan menjadi sanda. Sang menantu, Indri, sangat penasaran kenapa mertuanya meninggal tidak wajar. Ikuti terus tiap partnya ya, nikmati sensasi petualangan horornya bersama Indri. Kita ke uraian singkat dari cerita ini. Maimunah, atau yang sering dipanggil Mak Mai, adalah seorang guru ngaji di sebuah perkampungan di Kalimantan. Beliau memiliki 5 orang anak, salah satunya Iwan. Iwan memiliki seorang istri yang bernama Indri dan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Mak Mai tinggal bersama Iwan dan istrinya semenjak kematian suaminya beberapa tahun yang lalu. Tapi kegiatan Mak Mai dalam mengajar mengaji masih saja dilakukannya. Sampai suatu ketika, Mak Mai sakit keras dan penyakit yang sangat aneh. Mak Mai sangat sulit dalam sakaratul mautnya, sehingga membuat para anak dan menantunya merasa malu, terkecuali Indri. Indri merasa iba dan penasaran apa sebab mertuanya seperti itu, dan akhirnya mencari tahu sebab musababnya. Ikuti terus cerita mertuaku Sanda dan rasakan petualangan bersama Indri dalam teror dan ketegangan dalam mencari kebenaran tentang mertuanya. Semenjak aku hamil anak pertama, ibu mertua berinisiatif tinggal bersama kami karena ibu merasa kasihan melihatku yang sulit dalam masa kehamilan. Awalnya ibu tinggal bersama Bang Andi yang berada di desa sebelah. Memang semenjak ayah mertua meninggal, ibu sudah tinggal bersama Bang Andi. Tapi sekarang ibu tinggal bersama kami. Tak masalah bagiku karena aku bisa sekalian belajar mengaji pada ibu. Selain itu, para tetangga pun akhirnya ikut belajar mengaji pada ibu. Hampir tiap hari rumahku ramai dengan para ibu-ibu dan juga anak-anak untuk belajar mengaji. Ibu sangat penyayang dan juga penyabar. Siapapun pasti akan cepat akrab sama ibu. Ibu pun tidak membatasi pembayaran saat dia mengajar mengaji. Ibu akan menerima apapun yang diberi oleh para murid ngajinya. Saat aku melahirkan, ibu juga yang menjaga dan merawatku. Begitu senang memiliki seorang ibu mertua yang sangat perhatian. Ibu pun ikut andil dalam menjaga buah hatiku. Tak ada kecemburuan sosial antara kakak ipar denganku. Karena aku seorang anak yatim piatu. Sejak kecil sampai dewasa, aku tinggal di panti asuhan. Bertemu Bang Iwan pun karena tanpa sengaja bersenggolan saat di tempat kerja. Dan akhirnya Bang Irwan melamar dan memboyongku ke rumahnya. Ibu sangat telaten mengurus Asifa, putri kecilku. Sampai pada akhirnya, Asifa berusia 2,5 tahun. Asifa sangat lengket sama ibu. Di mana ada ibu, di situ Asifa selalu ada. Pernah suatu hari, ibu diminta tinggal di rumah Kak Ima karena suaminya sedang keluar negeri. Kak Ima hanya tinggal bersama kedua putranya. Itulah kenapa ibu harus menginap di rumah Kak Ima. Baru tinggal ibu sehari, Asifa langsung demam. Karena kepercayaan kami di kampung, saat sakit, anak kita tidurnya diselimutkan pakai baju atau sarung orang yang dirindukan, agar tidak keganangan lagi sama orang tersebut. Bagi kalian yang belum tahu arti dari keganangan, keganangan adalah rindu atau kangen. Begitulah dengan Asifa, selain dibawa berobat, Asifa juga tidur bersama baju dan sarung neneknya. Teleponku berdering, nampak jelas di layar telepon dari ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Asifa? Tanya ibu mertua di seberang telepon. Alhamdulillah, sudah agak mendingan bu, setelah tidur bersama baju dan sarung ibu, ujarku. Nanti kalau badan Asifa masih panas, bacakan aja Fatihah 4 ya. Iya bu. Maaf, ibu gak bisa jaga Asifa, karena tempat kakakmu ini sangat jauh. Harus pakai pesawat dulu baru bisa nyampe. Iya bu, gak apa-apa. Salam buat Kak Ima ya.
Iya, sudah dulu ya. Jaga Asifah baik-baik. Assalamualaikum. Telepon pun diputus. Aku hanya tersenyum mendengar perhatian ibu mertua yang sangat besar. Sudah setengah bulan ibu menginap di tempat Kak Ima, tapi tak ada kabar. Aku pun lupa karena kesibukanku berjualan online. Entah kenapa hari ini perasaanku tak enak. Tadi malam aku bermimpi ibu memakai baju merah dan makan dengan sangat lahap. Menurut kepercayaan, kalau bermimpi seperti itu, maka akan terjadi sesuatu pada ibu. Dengan membaca bismillah, aku mencoba menghubungi Kak Ima, tetapi teleponku tak diangkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Dengan terus berusaha, akhirnya tersambung juga. Tapi yang menerima asisten rumah tangga di tempat Kak Ima. Assalamualaikum, bisa bicara sama ibu, Kak? Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya asisten di rumah ini. Bu Ima dan nenek lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Tanyaku. Nenek, sudah 3 hari yang lalu, ujarnya. Ya sudah, nanti beritahu Kak Ima, suruh telepon aku ya, pintaku pada asisten itu. Iya Bu. Kemudian telepon pun kuputus. Aku langsung memberitahu Bang Iwan kalau ibu sedang sakit di tempat Kak Ima. Saat sedang makan malam, aku agak ragu memberitahukannya. Bang, ibu sedang sakit. Barusan tadi nelpon Kak Ima, ujarku dengan hati-hati. Hah? Kenapa Kak Ima gak kasih kabar? Tanyanya. Entahlah, jawabku. Nyenye apa mah? Tanya Asifah dengan bahasa cadelnya. Nenek lagi sakit sayang, jawabku. Wajah Asifah langsung berubah sedih dan langsung menangis memanggil neneknya. Aku terkejut dan langsung membujuk Asifah agar berhenti menangis. Kabar ibu sakit sudah sampai ke telinga Bang Andi dan dia ingin ibu segera dibawa pulang. Karena tidak ingin mengambil resiko, Kak Ima akhirnya membawa ibu pulang ke kampung. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya kami. Perubahan ibu sangat drastis. Tubuhnya yang dulu gemuk, kini terlihat sangat kurus. Matanya cekung ke dalam dan terlihat seperti melotot. Wajahnya tirus dan rahangnya kelihatan menonjol. Ibu kemudian dibawa ke kamar untuk beristirahat. Warga kampung yang menjadi murid pengaji satu persatu menjenguk ibu. Kak, kata dokter, ibu sakit apa? Aku bertanya kepada Kak Ima saat semua anak-anak ibu berkumpul di dapur rumahku. Dokter mengatakan gula darah ibu naik dengan drastis. Makanya ibu tidak dibolehkan makan nasi, ujar Kak Ima. Lalu makan apa? Beri singkong rebus saja atau sayur-sayuran. Nanti biar kakak yang memberikan uang buat keperluan ibu. Tolong ya In, jaga dan rawat ibu, pinta Kak Ima. Iya betul, tolong jaga ibu ya In. Nanti abang juga akan memberikan kebutuhan ibu. Aku hanya mengangguk tanda menyetujui apa yang mereka katakan. Selain itu, sebagai bentuk rasa terima kasih dan baktiku kepada ibu. Apa salahnya aku merawat ibu di saat usianya yang sudah usur? Indri, Kame istri Bang Andi memanggil dari dalam. Kami semua langsung berlari ke dalam, takut kalau terjadi sesuatu pada ibu. Ada apa Meh? Tanya Bang Andi. Lihat ibu. Kame menunjuk ke arah ibu. Astagfirullah, ucap kami berbarengan. Mata ibu terlihat melotot dan suaranya seperti tertahan di kerongkongan. Ibu seperti ingin berbicara sesuatu, namun tak mampu untuk mengeluarkan suaranya. Kami semua menghampiri ibu. Beruntung para murid ngaji ibu sudah pulang dan hanya ada kami anak menantu ibu. Ibu, ada apa? Tanya Bang Iwan. Ibu ingin makan, ucap ibu terbata-bata. In, apakah ada makanan buat ibu makan hari ini? Tanya Kak Mei. Kalau nasi ada Kak, kalau yang lainnya belum ada, sautku. Kalau gitu belikan roti saja buat ibu di warung Acil Salah.
ujar Bang Iwan suamiku. Aku hanya mengangguk dan bergegas ke warung sembako Acil Salah, karena hanya di sana yang komplit jualannya. Dengan menggendong Asifah, aku menuju warung itu. Sesampainya di warung Acil Salah, aku pun harus antri bergantian dengan pembeli lain yang lebih dulu ada di sana. Indri, mau beli apa? Tanya Acil Salah. Mau beli roti kasur tawar dan yang pakai isi, ujarnya. Mau beli berapa? Tanya Acil Salah. 10 Cil, ujarku. Acil Salah pun menyiapkan roti yang kupinta dan menyebutkan jumlah totalan yang harus kubayar. Iniin 100.000 semuanya. Aku pun menyerahkan selembar uang merah kepada Acil Salah dan bergegas ingin pulang. In, bagaimana kabarnya Mak Mai? Acil Salah bertanya keadaan ibu mertua. Katanya sakit. Sakit apa, In? Acil Salah mulai bertanya lebih jauh lagi. Biasalah Cil, sakit orang tua, jawabku. Acil Salah pun memberikan bungkusan lagi kepadaku. In, ini buat Mak Mae, semoga cepat sembuh ya. Amin, makasih ya Cil, ujarku lagi sembari menerima bungkusan yang diberikan Acil Salah. Aku pun bergegas pulang, takut kalau ibu semakin kelaparan dan ipar-ipar akan menyalahkanku karena pulang telat. Sesampainya di rumah, semua roti kasur yang dibeli aku serahkan kepada Kak Mei. Sementara aku membikin teh tawar dan teh manis buat ibu dan juga buat Bang Iwan dan saudaranya. Bang, jaga Asifah. Aku akan membuatkan teh tawar buat ibu dulu. Aku pun menyerahkan Asifah pada Bang Iwan. Selanjutnya aku menuju dapur yang diikuti oleh Kak Ima. In, tolong banget ya, jaga dan rawat ibu. Ini uang buat keperluan ibu nanti, ujar Kak Ima sembari menyodorkan amplop coklat. Iya Kak. Aku pun menerima amplop itu. Kak Ima pun meninggalkan aku sendiri di dapur. Amplop itu kuletakkan di atas meja, sedangkan aku segera merebus air untuk membuat teh panas buat mereka. Saat ingin menyeduh teh, amplop yang kuletakkan di atas meja dekat gula tiba-tiba saja hilang. Aku kebingungan siapa yang mengambilnya. Karena perhatianku masih tertuju untuk membuat teh buat ibu, aku berniat nanti saja mencarinya. Mungkin Bang Iwan yang menyimpannya, pikirku. Setelah selesai menyeduh teh, aku langsung membawanya ke kamar ibu, yang mana anak-anak ibu berkumpul di sana. Loh Bang, kok pada bengong? Tanyaku pada Bang Iwan. Mana rotinya? Tanyaku lagi. Semua rotinya sudah dimakan ibu, ujar Bang Iwan. Aku begitu terkejut. Bagaimana mungkin ibu bisa menghabiskan 10 roti kasur hanya dalam waktu 10 menit? Yang membuat aku lebih terkejut, ibu langsung meminum teh yang baru kuseduh tanpa merasa kepanasan dan melepuh. Padahal teh itu masih dalam keadaan panas sekali. Ibu, tehnya masih panas. Apa ibu nggak kepanasan? Tanyaku heran. Sontak yang lain pun terkejut. Entah kenapa tiba-tiba saja ibu mengambil teh panas itu dan langsung meminumnya. In, kenapa tidak kau bikin teh dingin aja pada ibu? Tanya Bang Andi dengan nada marah. Maaf Bang, aku lupa mencampur air dinginnya, ujarku penuh penyesalan. Kak Ima pun langsung mendekati ibu dan memeriksa mulutnya, takut kalau mulut ibu terbakar oleh air panas itu. Tidak terlihat tanda seperti terbakar pada mulut ibu, ujar Kak Ima. Kami semua hanya tercengang mendengar penjelasan Kak Ima. Ada apa? Tanya ibu dengan suara seraknya. Mendengar suara ibu, seketika tengkukku langsung merinding. Suara ibu berubah total 360 derajat. Ibu gak kepanasan? Tanya Kak Meli. Ibu menggeleng. Bang Iwan langsung memeriksa gelas bekas teh ibu. Masih panas, ujar Bang Iwan. Ibu masih lapar, mau makan lagi, ucap ibu yang membuat kami melongo. Ada apa sih sama ibu? Tanya Kak Ima mulai kesal.
Masa masih lapar setelah 10 buah roti kasur dihabiskan sekaligus? Tambahnya. Ibu hanya lapar saja, kata ibu lagi. Ibu kok makin aneh ya? Besok Ima akan pulang, malu melihat ibu begini, ketus Kak Ima dan meninggalkan kamar yang ditempati ibu. Terlihat bulir bening mengalir di kedua pipi ibu. Ibu terlihat sedih dan menangis. Kameli pun menyusul Kak Ima keluar dari kamar. Maka bertambah sedihlah ibu melihatnya. Indri, Iwan, ibu kami serahkan kepadamu untuk merawatnya. Apapun kekurangan untuk ibu, segera hubungi kami. Kami akan pulang. Bang Andi menitip ibu padaku. Ibu, maaf, Andi harus pulang sekarang. Bang Andi mencium punggung tangan ibu, dan ibu pun membelai lembut rambut anak sulungnya. Tak ada kata yang ibu ucapkan selain air mata yang jatuh di pipinya. Selepas kepulangan abang dan kakak ipar, aku pun bertanya tentang amplop yang sempat hilang di dapur. Bang, apa ada yang menyimpan amplop isinya uang yang dikasih Kak Ima? Tanyaku padanya. Nggak ada, emangnya kamu naruh di mana? Tadi sewaktu di dapur, Kak Ima ngasih amplop itu, lalu kutaruh di dekat gula. Sementara merebus air, kok amplopnya sudah hilang? Kirain abang yang menyimpannya. Terangku panjang lebar. Loh, kalau gitu cek lagi dekat toples gula, ujar Bang Iwan suamiku. Aku pun menuju ke dapur untuk mencari amplop itu, sedangkan Asifa berada di kamar neneknya. Di dapur aku langsung mencari dekat toples gula. Akan tetapi dari kejauhan aku sudah melihat suatu benda di dekat toples gula di atas meja. Loh, ini kan amplop itu. Kok masih ada di sini? Aku kebingungan dan masih bertanya-tanya di dalam hati. Apakah aku lupa atau mataku sudah salah lihat? Batinku. Saat akan masuk kembali ke kamar ibu, kembali aku dikejutkan dengan hilangnya bungkusan yang diberikan Acil Salah. Bungkusan yang tergantung di samping pintu penghubung antara ruang tengah dan dapur. Aku sangat yakin kalau bungkusan itu sudah digantung di situ. Tetapi kenapa sekarang hilang lagi? Apakah Bang Iwan yang membawanya ke kamar ibu? Gimana? Udah ketemu amplopnya? Tanya Bang Iwan saat aku memasuki kamar ibu. Sudah bang, tapi ada yang aneh lagi, ujarku. Aneh apa lagi? Tanya Bang Iwan. Bungkusan yang diberi Acil Salah lenyap entah kemana. Padahal udah aku gantung di pinggir pintu masuk yang ada di dapur, sautku. Emang apa isinya? Setauku roti sih bang. Ya sudah, gak usah dipikirin. Mungkin kamu lupa naruh. Aku hanya terdiam karena tidak ingin berdebat. Cuma kasihan ibu kalau ingin makan nantinya. Aku berpikir sejenak, mungkin akan ke pasar sore ini untuk membeli singkong atau bijalar. Karena dari sore sampai malam akan ada pasar dadakan dekat puskesmas. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi di kelanjutan cerita berikutnya. Sekian dari saya.